Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih sosialisasi. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya, sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dalam hal ini, setiap individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan kata lain, anggota keluarga, guru, pemuka agama, dan elemen masyarakat lainnya memiliki peran dalam proses sosialisasi setiap individu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soejono Djirjosisworo. Menurut Soejono Djirjosisworo, pada tahun 1985, pengertian sosialisasi menurutnya mengandung 3 arti, yaitu yang pertama adalah proses belajar, di mana proses belajar yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Yang kedua, kebiasaan. Dalam bersosialisasi, setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai, dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup. Yang ketiga, sifat dan kecakapan. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang. Yang kedua adalah menurut Charlotte Bahler. Menurut Charlotte Bahler, pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menurut Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi adalah suatu proses seseorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Edward S. Greenberg. Menurut Greenberg, pengertian sosialisasi adalah suatu proses untuk mentransformasikan individu kepada pihak luar agar dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. Yang kelima, menurut Martin Gibson. Menurut Gibson, arti sosialisasi adalah sebuah aktivitas dari organisasi untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan organisasi maupun individu, sehingga dari dua pengertian sosialisasi tersebut terdapat dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Lalu yang keenam, menurut Robert M. Z. Lawang. Menurut Robert M. Z. Lawang, arti sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh, menurut Karel J. Figer. Menurut Karel J. Figer, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar, dengan contohnya, orang tua mendidik anaknya tata krama dan sopan santun. Dan yang terakhir adalah menurut Bruce J. Cohen. Menurut J. Cohen, pengertian sosialisasi adalah proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari sosialisasi. Yang pertama, tujuan sosialisasi adalah memberikan keterampilan bagi seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan fungsi organik melalui introspeksi yang tepat. Dan yang keempat, menanamkan nilai-nilai dan keyakinan kepada seseorang yang memiliki tugas utama dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe sosialisasi. Setiap masyarakat memiliki standar dan nilai-nilai yang berbeda.
Sebagai contoh, standar apakah seseorang itu baik atau tidak di sekolah-sekolah, di berbagai kelompok sepermainan. Di sekolah misalnya, seseorang disebut baik jika nilai tes di atas 7 atau tidak pernah terlambat ke sekolah. Sementara di kelompok sepermainan juga jika seseorang disebut dalam solidaritas dengan teman-teman dan saling membantu. Perbedaan standar dan nilai-nilai tidak dapat dipisahkan dari jenis yang ada sosialisasi. Ada 2 jenis sosialisasi. Tipe kedua sosialisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe formal. Jenis sosialisasi terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dari negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Yang kedua adalah tipe informal. Semalam ini, sosialisasi di masyarakat atau dalam hubungan keluarga seperti antara teman, sesama, anggota, dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fungsi sosial di masyarakat. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fungsi sosial di masyarakat. Yang pertama, fungsi sosialisasi bagi individu. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua, fungsi sosialisasi bagi masyarakat. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan penyebaran dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dari sosialisasi. Yang pertama, ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat. Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, di mana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini, anggota keluarga memiliki peranan penting bagi masing-masing individu. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini, seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma yang ada di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengenal pola dari sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi 2 pola, sosialisasi represif dan partisipatoris. Yang pertama, sosialisasi represif atau sosialisasi represif menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Fitur lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan ganjaran, penekanan pada kepatuhan dari anak-anak dan orang tua, penekanan pada komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan terletak pada sosialisasi orang tua dan keinginan orang tua dan peran keluarga sebagai significant other. Sosialisasi partisipatif adalah pola di mana anak berperilaku baik dihargai pada saat itu. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi, anak diberikan kebebasan. Penekanan ditempatkan pada interaksi verbal dan sosialisasi komunikasi pusat anak-anak dan kebutuhan anak-anak keluarga menjadi lebih umum. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana sih proses dari sosialisasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Saat ini sedang mempersiapkan seorang anak untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri kita sendiri.
Pada tahap ini, anak-anak juga mulai meniru kegiatan meskipun tidak sempurna. Contohnya adalah kata makan. Ibu mengajar anaknya yang masih balita diucapkan mam. Arti kata ini juga tidak dipahami dengan baik oleh hak anak-anak. Seiring waktu, anak memahami makna yang tepat dari kata-kata untuk makan dengan realitas yang mereka alami. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan anak-anak yang tidak sempurna meniru peran yang dimainkan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, mulai terbentuk kesadaran nama yang tepat dan nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak-anak mulai menyadari apa yang seorang ibu dan apa yang diharapkan dari seorang ibu pada seorang anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang yang telah mulai terbentuk. Sebagian besar orang-orang ini adalah orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan kelangsungan hidup diri kita sendiri. Dari mana anak-anak menyerap norma dan nilai. Untuk seorang anak, orang-orang ini disebut bermakna atau signifikan. Yang ketiga adalah tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran langsung dimainkan oleh dirinya dengan hati nurani yang jelas. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain juga meningkat untuk memungkinkan kemampuan untuk bermain bersama. Dia mulai menyadari tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini, lawan hubungannya berinteraksi lebih banyak dan lebih kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman sebaya di luar rumah. Peraturan ini juga di luar keluarga secara bertahap mulai dipahami. Pada saat yang sama, anak-anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarga. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, orang tersebut dianggap sebagai orang dewasa. Dia mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas. Dengan kata lain, ia dapat mentolerir dengan tidak hanya oleh mereka yang berinteraksi dengan dia, tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak dikenalnya. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini adalah menjadi warga negara dalam arti sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan mengenal apa saja sih media sosialisasi di masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu. Anggota keluarga diantaranya ayah, ibu, saudara, dan lain-lain, saling berinteraksi. Disinilah pertama kali setiap individu itu mengalami dunia sekitarnya dan pola pergaulan. Yang kedua adalah teman. Setelah berkeluarga, proses sosialisasi terjadi melalui teman. Ketika anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya, terjadi proses sosialisasi dan mempelajari nilai dan norma yang baru. Yang ketiga adalah sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat proses sosialisasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua orang. Pada umumnya, semua orang belajar dan melatih keterampilan dan kemandiriannya. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga sering terjadi di sekolah. Yang keempat adalah media massa. Proses sosialisasi juga dapat terjadi melalui media massa atau pers, baik itu media cetak maupun media elektronik. Melalui media massa, setiap individu dapat mempelajari berbagai informasi baru yang belum diketahui, baik itu hal positif maupun negatif. Selanjutnya, kita akan mengenalkan tentang contoh dari sosialisasi. Yang pertama adalah contoh dari sosialisasi di keluarga. Keluarga saling berinteraksi satu sama lain, misalnya saat makan malam bersama, saat nonton TV bersama, atau diskusi keluarga. Orang tua biasanya pertama kali menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anak mereka. Contoh, orang tua memberikan nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah. Yang kedua adalah contoh dari sosialisasi di masyarakat. Proses sosialisasi juga sering terjadi di lingkungan masyarakat.
Misalnya, ketika berdiskusi dengan tetangga, melakukan kerja bakti bersama, semua ini merupakan proses sosialisasi. Sosialisasi di sekolah. Pada saat guru berinteraksi dengan para murid dan menjelaskan tentang pelajaran, ini merupakan proses sosialisasi. Selain itu, proses sosialisasi juga terjadi ketika para murid bertanya kepada guru atau memberikan jawaban tentang pelajaran di sekolah. Materi selanjutnya kita akan mengenal tentang pengertian dari kepribadian. Yang pertama, menurut Kunjoroningrat, mendeskripsikan kepribadian sebagai ciri-ciri dan watak yang diperlihatkan secara konsisten dan konsekuen sehingga seseorang memiliki identitas yang khas dan berbeda dari individu lainnya. Yang kedua, menurut Yinger, mengatakan bahwa kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dari individu dengan kecenderungan tertentu dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menurut Rouseck dan Warren, mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kemudian, yang keempat, menurut Theodore R. Newcomb, mengartikan kepribadian sebagai predisposisi atau pengorganisasian sikap yang dimiliki individu sebagai latar belakang perilaku. Yang kelima, menurut Sutherland dan kawan-kawan, mendefinisikan kepribadian sebagai abstraksi individu dan tingkah laku dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis sebagai pembentuk kepribadian selalu diragukan dalam sudut pandang sosiologi. Namun, pada kenyataannya, dalam masyarakat beredar opini bahwa karakter fisik tertentu membentuk kepribadian tertentu. Misal, orang yang kepalanya besar dianggap cerdas. Orang yang rambutnya keriting, calon orang sukses. Orang yang kepalanya kotak adalah kriminal. Tak perlu tersinggung dengan contoh tersebut karena semua itu mitos. Faktor biologis dianggap memiliki kontribusi pada pembentukan kepribadian, khususnya berhubungan dengan keturunan. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Seorang anak tentara yang tegas, keras, dan disiplin membuat para tetangga tak heran. Mereka langsung berpikir itu karena pengaruh orang tuanya. Singkatnya, anak dilihat sebagai cerminan orang tua. Kepribadian anak diturunkan dari orang tua. Lagi-lagi, kita tidak bisa semerta-merta percaya pada pandangan ini. Faktor biologis sebagai pembentuk kepribadian sangat problematis. Yang kedua adalah faktor geografis. Satu level di atas faktor biologis adalah faktor geografis. Penjelasan faktor geografis lebih masuk akal meskipun biasanya pembelajar sosiologi tidak tertarik mendalami faktor ini. Pengaruh faktor geografis bisa dilihat dari perbedaan kepribadian antar individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi dengan karakteristik yang berlainan. Misal, kita menemukan bahwa orang pantai cenderung lebih bersikap terbuka pada orang asing ketimbang orang gunung. Iklim, temperatur, kondisi topografis tanah seringkali dianggap memiliki pengaruh besar pada pembentukan kepribadian. Orang yang tinggal di kutub memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis. Perbedaannya seperti apa terbuka untuk diperdebatkan. Sekali lagi, perbedaan kepribadian tersebut merupakan kecenderungan umum. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor ini sedikit menarik perhatian para sosiolog. Faktor psikologis ini sebagai pembentuk kepribadian berhubungan dengan pengalaman unik yang dialami oleh individu. Pengalaman unik tersebut memengaruhi kondisi emosional dan mental individu, sehingga membentuk suatu kepribadian tertentu. Pengalaman unik bisa positif, bisa pula negatif. Contoh, faktor psikologis yang bisa saya paparkan di sini adalah trauma karena peristiwa tertentu. Misalnya, korban begal mengalami trauma naik motor sendirian pada malam hari.
Ia menjadi pribadi yang lebih pendiam karena diselimuti rasa takut setelah peristiwa yang dialaminya. Kondisi psikologis korban begal membentuk kepribadian korban menjadi lebih pendiam. Yang keempat adalah faktor budaya. Unsur-unsur kebudayaan secara langsung mempengaruhi pola perilaku individu. Kegiatan sehari-hari yang membentuk suatu kultur juga dapat mempengaruhi kepribadian individu. Contoh, kebudayaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau dan jualan membentuk kepribadian orang Minangkabau untuk terbuka pada orang-orang baru yang ditemuinya. Contoh lain lagi, kebiasaan seseorang melakukan solo traveling membentuk kepribadian orang tersebut untuk berani mengambil resiko dan tidak malu memulai pembicaraan dengan orang asing. Kultur traveling telah membentuk kepribadian seorang traveler yang konon katanya mempunyai hasrat besar untuk menjelajah tempat-tempat baru. Kebiasaan selalu membentuk kultur, lalu kultur itu mempengaruhi atau membentuk kepribadian. Dan yang terakhir adalah faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman dalam pergaulan. Pergaulan tidak hanya dengan teman, tetapi bisa juga dengan buku, film, website, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, kita senantiasa menjalani pergaulan dengan individu atau kelompok tertentu. Lingkungan sosial berupa pergaulan memiliki pengaruh pada para anggotanya. Teman kita misalnya memiliki nilai atau keyakinan tertentu yang ia anut dalam keseharian. Nilai tersebut tersosialisasikan dengan baik, sengaja ataupun tidak dalam pergaulan kepada diri kita. Dalam pergaulan, ada tokoh atau kelompok yang biasanya dijadikan acuan. Ambil contoh, lingkungan pergaulan yang membentuk kepribadian individu pada mulanya adalah keluarga. Seiring waktu, seorang anak memiliki teman bergaul di sekolah, di rumah, atau dimanapun ia bergaul. Lingkungan sosial, pertemanan mulai mengambil alih peran dominan keluarga. Pasca sekolah, ia kuliah atau kerja, maka lingkungan sosial dan pergaulannya berubah lagi. Masing-masing lingkungan sosial memiliki nilai-nilai dan kecenderungannya berbeda. Misalnya, seorang anak dilahirkan dalam keluarga taat agama. Anak tersebut awalnya dikenal religius. Ketika kuliah, membaca Das Kapital sehingga kepribadiannya kekiri-kirian. Setelah lulus, ia mendalami filsafat agama sehingga menjadi juru bicara liberalisme. Lalu usia paruh-bayanya dihabiskan untuk mencari uang dengan bergaul dengan kaum kapitalis. Ketika tua, ia bergaul dengan penjual parfum biar kecipratan wanginya. Kepribadian orang tersebut berubah-ubah tergantung seperti apa lingkungan sosialnya. Oke, demikianlah materi mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.